Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marina. Saya di sini akan membuat tugas video mengenai pertemuan kelima tentang dinamika kelompok yang terkaitan dengan 6 pilar taksonomi Bloom. Di sini mungkin sedikit yang saya mengingat ya, saya mengingat kembali bahwa dinamika kelompok adalah proses interaksi yang terjadi dalam suatu tim, termasuk komunikasi, kerjasama, peran anggota, dan penyelesaian konflik. Berbagai pengalaman bekerja dalam kelompok telah membentuk pemahaman dasar saya mengenai pentingnya koordinasi, kejelasan peran, dan hubungan interpersonal. Ingatan tersebut menjadi fondasi dalam membangun citra diri sebagai individu yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam tim. Mungkin lanjut ke level kedua, yaitu memahami. Saya memahami bahwa dinamika kelompok ini tidak hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang bagaimana setiap anggota saling mempengaruhi, atau saya menyadari pentingnya memahami karakter seseorang atau rekan kerja, menghargai perbedaan pendapat, dan menjaga komunikasi yang efektif. Dengan pemahaman ini, saya menegaskan personal branding sebagai individu yang membaca situasi kelompok, memahami kebutuhan tim, dan memberikan kontribusi yang konstruktif atau efisien. Dan di sini ada level ketiga, yaitu menerapkan. Di level ini ya, saya menerapkan pemahaman tentang dinamika kelompok melalui tindakan nyata. Contohnya itu mengambil peran aktif sesuai kebutuhan tim sebagai pemimpin atau anggota yang baik, terus memastikan komunikasi berjalan jelas, terbuka, dan saling mempengaruhi penghargaan atau menghargai satu sama lain. Terus yang selanjutnya mungkin mendukung anggota lain untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan semangat yang baik dan benar. Melalui tindakan ini saya menunjukkan personal branding individu yang kalau kolaboratif, nah itu, dan bertanggung jawab gitu. Lanjut di sini mungkin ada level 4 ya, yaitu menganalisis. Saya menganalisis bagaimana perilaku dan kontribusi yang mempengaruhi kinerja kerja kelompok. Saya mengidentifikasikan kekuatan seperti kemampuan bekerja sama, berkomunikasi jelas, dan mempengaruhi perbedaan pendapat. Di sisi lain, saya mengenali kelemahan seperti kecenderungan mengambil terlalu banyak peran ketika situasi. Terus kayak analisis ini membantu saya memahami bagaimana saya dapat menyeimbangkan peran dan menjaga keharmonisan dan efektivitas kelompok. Yang kelima, mungkin level 5 itu ada mengevaluasi. Saya secara rutin mengevaluasi performa saya dalam kelompok dengan mempertimbangkan umpan balik dari anggota lain. Saya menilai apakah saya sudah mendukung dinamika kelompok atau belum gitu kan. Saya menilai diri saya pribadi agar dinamika kelompoknya sehat, positif terus gitu. Apakah interaksi saya mempermudah atau justru menghambat proses kerja tim. Evaluasi ini membantu saya lebih sadar akan dampak tindakan saya, dan membantu menjaga konsistensi personal branding sebagai individu yang dewasa, kooperatif, dan profesional dalam konteks kerja tim atau kerja kelompok. Di sini juga yang terakhir mungkin tentang level 6 tuh mencipta ya. Pada tahap ini saya menciptakan identitas personal branding yang menggambarkan diri saya sebagai individu yang mampu menciptakan suasana kerja kelompok yang positif, yang membangun citra sebagai fasilitator yang mendukung kolaborasi, meningkatkan semangat tim, dan membantu kelompok mencapai tujuan bersama. Sehingga dengan tujuan bersama ini menjadi harmonis, saya merancang strategis komunikasi, sikap, dan perilaku yang mencerminkan diri saya sebagai
pemersatu mungkin, atau motivator mungkin, dan pemikiran solutif dalam setiap dinamika kelompok ini. Mungkin pemahaman mengenai pertemuan ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.